Kenan memacu mobilnya menuju ke ruang pribadi mereka di klub malam yang dimiliki oleh Kelvin. Saat ia masuk, Kelvin sudah berusaha menghapus luka masa lalunya dengan alkohol. Apa yang terjadi? Kamu sudah memiliki keluarga kecil yang bahagia, apalagi kali ini yang mengacaukan hatimu? Tanya Kenan sambil duduk di sebelah Kelvin. Kamu sudah mengantar mereka pulang? Ya, dan Elisa mengkhawatirkanmu. Kirim dia pesan bahwa aku memilih pertemuan mendadak dengan klien bisnis. Kenan mengirim pesan pada Elisa. Kemudian ia menemani Kelvin minum. Di mall, aku sempat mengira telah melihat wanita itu, gumam Kelvin ketika ia setengah mabuk. Kenan yang juga mulai mabuk segera mendongak ke arah Kelvin dengan wajah penuh tanda tanya. Tidak mungkin, bukankah keluargamu memasukkannya ke daftar hitam? Aku juga berharap hanya salah lihat. Tengah malam seorang sopir keluarga dipanggil untuk menjemput Kelvin yang sedang mabuk. Ketika ia masuk ke kamar, Elisa baru saja akan tertidur, namun ia terbangun lagi begitu melihat Kelvin masuk dengan wajah memerah dan langkah sempoyongan. Kau mabuk? Tanya Elisa sambil berusaha untuk duduk. Namun sebelum ia bisa duduk, Kelvin sudah menghambur ke arahnya dan berbaring tepat di atasnya. Bau alkohol sudah membuatnya pusing, apalagi ketika nafas Kelvin berembus di sekitar wajahnya. Astaga, sudah berapa banyak yang kamu minum? Seharusnya kamu bisa menolak klienmu jika memang tidak bisa minum, protes Elisa. Kelvin seperti tak mendengar keluhan Elisa saat wanita itu berusaha mendorong tubuhnya dari wanita itu. Kelvin justru meraih pergelangan tangannya dan menguncinya di atas kepala Elisa. Apa yang kamu lakukan? Mandilah dulu. Kamu berbau alkohol dan membuatku pusing. Elisa bisa merasakan nafas berat dan mata Kelvin yang berkeinginan. Istriku, istriku. Kelvin memanggil Elisa dengan penuh pemujaan. Tidak, mandi dulu, kamu bau. Elisa masih berjuang menolak, namun meski mabuk, Kelvin masih memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Aku dalam suasana hati yang baik. Kenangan masa lalu itu membuat hatiku sakit di sini, kata Kelvin sambil menunjuk ke dadanya. Elisa berhenti berjuang saat melihat wajah melankolis pria ini yang tidak per hari ia lihat. Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Kelvin mengabaikan pertanyaan Elisa. Tangannya justru menyentuh perut datar Elisa dan mengusapnya. Mari punya bayi lagi. Aku ingin kamu melahirkan banyak anak untukku hingga kamu memiliki semakin banyak alasan untuk tidak pergi meninggalkanku dan anak-anak itu. Setelah apa yang baru saja Kelvin katakan, Elisa tahu bahwa pria ini sepertinya sedang kehilangan akal karena mabuk. Aku akan membuatkan sup mabuk untukmu sebelum kamu akan semakin melantur. Tidak, kamu tidak boleh pergi kemanapun karena kita belum membuat anak. Setelah mengatakan hal itu, Kelvin mencium Elisa. Wanita itu semakin pusing dengan bau alkohol di nafas Kelvin. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan lagi dan membiarkan lelaki ini melakukan ekspansi untuknya. Setelah beberapa lama waktu yang melelahkan, pria yang penuh keringat itu berbaring di sebelah dan mendekap wanita yang kelelahan itu. Dia bergumam dalam suara yang lirih, "Sayang, kenapa kamu tidak pernah bilang mencintaiku? Itu membuatku merasa tidak aman." Elisa tidak bisa mendengar gumaman Kelvin karena ia tertidur begitu cepat.
Hari berikutnya ia bangun kesiangan. Sisi ranjang tempat Kelvin berada sudah kosong. Bahkan meski semalam mabuk dan bekerja keras, ia masih memiliki kebiasaan bangun pagi yang tidak bisa diganggu-gugat, gumam Elisa. Setelah mandi singkat, Elisa meraih ponselnya. Ia baru mendapatkan pesan dari wanita bernama Laura yang semalam ia kirimi pesan dari nomor telepon yang ada di kartu nama untuk meminta nomor rekening. Wanita itu memberikan nomor rekening dan Elisa segera mengirim uang yang kemarin sempat ia pinjam. Terima kasih, aku sudah mengirim uangnya. Lain kali jika memiliki waktu luang, maukah kamu mentraktirku makan? Membaca pesan itu, Elisa berpikir dengan waktu yang cukup lama. Sebenarnya ia tidak terlalu suka dekat dengan orang asing, namun akan tidak enak jika ia menolak tawaran dari orang yang sudah membantunya. Jadi dia hanya mengirim jawaban baik. Ia baru saja akan menaruh kembali ponselnya ketika mendapatkan panggilan dari Karissa. Elisa, temani aku siang ini. Untuk apa? Kamu akan tahu nanti. Tolong temani aku ya. Aku akan mentraktirmu makan siang. Baiklah. Setelah menutup telepon, Elisa turun ke bawah. Semua orang sudah sarapan lebih dulu tanpa menunggunya, yang bangun kesiangan. Kami menyisakan makanan untukmu, duduklah. Diana akan memanaskan makanannya untukmu, kata Lily menghampiri Elisa. Terima kasih, maaf merepotkan. Elisa tersenyum tipis dengan wajahnya yang memerah karena malu. Sebagai menantu di rumah ini, ia justru bangun kesiangan. Tidak repot sama sekali, sahut Diana. Aku dengar kemarin malam Kelvin pulang dengan mabuk berat. Lain kali jangan terlalu lemah padanya. Kamu harus memberinya pelajaran. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu memukul kepalanya, aku akan berada di pihakmu. Elisa menunduk malu. Jika nenek tahu, aku bahkan tidak bisa memarahi Kelvin dan justru bersama dengannya semalam. Entah apa yang akan dipikirkan oleh nenek. Diana mengantarkan sup daging dan nasi hangat untuk Elisa. Wanita itu kemudian memakannya dengan perlahan, sementara Lily duduk di depannya sambil merangkai bunga di vas. Efren masih terlalu kecil. Hah? Elisa mendongak untuk melihat Lily yang baru saja mengatakan sesuatu yang ambigu. Bisakah kamu menunda untuk memberinya adik? Untuk 1 tahun ia baru saja bersatu dengan kedua orang tuanya. Aku takut ia akan cemburu pada adiknya nanti. Jika perhatian kalian teralihkan untuk merawat adiknya, tidak akan ada yang berubah. Bahkan meski nanti adik Efren lahir, sahut Kelvin yang baru saja masuk ke rumah setelah berolahraga. Kami akan tetap menyayangi Efren dengan kasih sayang yang setara. Tapi aku rasa nenek benar. Mari berikan perhatian lebih pada Efren dan memberikan rasa aman dulu padanya. Lagi pula aku masih belum siap hamil lagi. Elisa masih teringat dengan jelas bagaimana ia harus mempertahankan Efren sendirian. Ia tidak bisa mengeluh pada siapapun saat kakinya bengkak dan perutnya yang sering terasa kram saat itu. Dia menahan semuanya sendiri, bahkan rasa sakit ketika melahirkan dan sesudahnya. Kelvin menepuk lembut kepala Elisa. Jangan khawatir, kali ini kamu memilikiku. Aku telah melewatkan kehamilan Efren, jadi kali ini aku ingin menebusnya. Tidak, para lelaki hanya bermulut manis karena tidak merasakan bagaimana mengandung dan melahirkan. Lily mengangguk setuju dan jelas berada di pihak Elisa. Kelvin menoleh ke arah Diana dan bertahan berharap ia mendapatkan seseorang yang berada di pihaknya juga. Namun dua wanita itu tampak tak bergeming dan memilih untuk netral. Gunakan pengaman mulai sekarang, sahut Lily dengan tatapan penuh peringatan pada cucunya. Wajah Elisa memerah meski bukan ia yang dimarahi oleh wanita tua ini. Namun dia masih merasa perkataan Lily terlalu frontal dan membuatnya malu. Tidak, itu akan mengganggu kenyamanan. Lily melemparkan satu bunga
mawar yang masih berduri ke arah Kelvin. Kalau begitu, aku akan membawa Elisa ke dokter kandungan untuk mendapatkan suntikan kontrasepsi. Kelvin menoleh ke arah Elisa. Sayang, jangan setuju. Aku dengar dari suntikan itu akan membuatmu gemuk seperti babi. Kalau begitu, kamulah yang melakukan tindakan kontrasepsi. Aku dengar ada suntikan hormon untuk bisa menurunkan kadar testosteron. Tidak, aku ingin punya anak lagi, seorang bayi perempuan yang lucu. Elisa, jangan tertipu oleh nenek. Selagi masih muda, kita harus memiliki banyak bayi. Ingat, kehamilan di usia tua akan menimbulkan banyak resiko. Lili kehilangan kata-kata mendengar alibi cucunya. Ia memang bermulut manis dan pandai bicara untuk mempertahankan argumennya. Baiklah, biarkan Tuhan yang mengaturnya kapan anak berikutnya datang, kata Elisa yang sudah lelah berdebat. Oke sayang, jangan khawatir, aku akan bekerja keras sehingga kita bisa mendapatkannya. Elisa tercengang. Ia tiba-tiba menyesali apa yang baru saja ia katakan. Pria ini benar-benar pintar memelintir pembicaraan.